Korupsi itu merusak kehidupan. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jemaat terkasih, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap alasan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34. Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia merosot 4 poin dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Selain itu, ranking Indonesia turun 14 tingkat dari 96 menjadi 110. Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia. Kesimpulannya itu memang terjadi konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik, kata Mahfud. Mahfud mengatakan untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh 3 dimensi utama, yaitu membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud menyebutkan bahwa 3 dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja. Kompas.com 11 Juni 2023. Jemaat terkasih, kejahatan korupsi di Indonesia memang semakin memprihatinkan. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah banyak menangkap dan memproses hukum para pelaku. Namun seperti tidak ada jera-jeranya. 1-2 ditangkap, kemudian muncul yang lain. Bahkan tindakan korupsi sudah semakin terang dilakukan, sudah tidak tahu malu melakukan tindakan korupsi. Kita memang prihatin karena indeks persepsi korupsi kita cukup rendah. Itu berarti pandangan banyak orang terhadap Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang korup. Ini sangat menentukan ketidakpercayaan orang lain kepada kita, yang pada akhirnya kita akan mengalami banyak kesulitan. Korupsi memang kejahatan yang luar biasa dan serius, karena itu merusak bahkan menghancurkan tatanan masyarakat dan negara. Salah satu indikator penting negara yang maju adalah rendahnya angka korupsi, yang tentu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Banyak pihak akan bersedia bekerja sama karena jujur dan dapat dipercaya. Jemaat terkasih, Tuhan berfirman bahwa suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang benar. Suap tidak lagi menjadi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang dilihat hanya uang yang banyak atau berbagai fasilitas. Tidak peduli karena suap, orang benar bisa dihukum dan orang salah bisa dibebaskan. Suap merusak berbagai sendi kehidupan, baik pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Marilah kita memulai hidup benar dan jujur di dalam lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Mari kita senantiasa mengasah hati nurani kita dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, agar kita berani dan tegas, tidak menyuap dan tidak menerima suap. Mari kita yakini jika kita bersikukuh hidup benar, jujur, dan adil, pasti diberkati, pasti selamat. Tampaknya saja karena suap menyuap seseorang bisa menikmati harta yang berlimpah, namun sebenarnya mereka sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak menyuap, semakin dalam menggali kubur. Akhirnya pasti akan hidup sengsara. Sebaliknya, hidup benar itu seperti memupuk tanaman. Suatu ketika pasti berbuah manis yang pasti membahagiakan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan.
Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat hidup benar, jujur, dan adil. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada di antara kami yang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.